Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Habib Anugrah dengan NPM C1 C020108. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pendapatan. PSAK yang berkaitan dengan pendapatan yaitu PSAK nomor 23 tentang pendapatan. Kemudian pada tahun 2020 sudah dikeluarkan 3 PSAK, barulah salah satu PSAK 72, PSAK 71, yaitu menyangkut PSAK terkait dengan pendapatan dari kontrak pelanggan. PSAK ini menggantikan beberapa PSAK dan ISAK. Jadi PSAK 72 merupakan adopsi dari IFRS 15, Revenue from Contract with Customer Offensive, atau pendapatan yang berasal dari kontrak pelanggan. Pada PSAK yang baru ini efektif berlaku di tahun 2020. PSAK ini menggantikan beberapa PSAK sebelumnya, yaitu PSAK nomor 23 tentang pendapatan, PSAK nomor 34 tentang kontrak konstruksi untuk perusahaan seperti Bakista Karya dan lain sebagainya, di mana mereka memiliki PSAK kontrak konstruksi di dalamnya terkait dengan bagaimana pengakuan pendapatan jasa konstruksi. Kemudian ISAK 10 yaitu program loyalitas pelanggan. ISAK artinya interpretasi standar akuntansi keuangan. Ada ISAK 21 tentang perjanjian kontraksi real estate. Ada pengalihan aset dari pelanggan, ISAK nomor 27, dan PSAK nomor 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Jadi semua PSAK yang di dalamnya terdapat aturan atau standar yang berkaitan dengan pendapatan itu dicabut dan digunakan PSAK nomor 72, dan sekarang IAI paling sering memberi pelatihan PPL itu dalam kaitannya dengan PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan, PSAK nomor 72 pendapatan dari kontrak pelanggan, dan PSAK nomor 73 tentang sewa. Baiklah, kita akan membahas tentang pendapatan yang terdapat pada PSAK nomor 23. 5 elemen utama yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan income serta beban akan dijumpai dalam laporan keuangan. 3 elemen yang pertama yaitu aset, liabilitas, ekuitas itu masuk ke posisi keuangan, dan 2 yang terakhir yaitu penghasilan atau income dan beban masuk ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan atau income. Penghasilan atau income adalah setiap peningkatan manfaat ekonomis atau setiap kenaikan manfaat ekonomis dalam satu periode. Jadi kita melaporkan penghasilan itu adalah dalam satu periode, apakah itu dalam 1 bulan atau tahunan, yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk, kemudian peningkatan aset lainnya selain kas, kemudian ada juga penurunan liabilitas. Jadi kita juga bisa mengatakan adanya income atau ada kenaikan manfaat ekonomis itu ketika terjadinya penurunan liabilitas. Hutang yang dimiliki turun, maka itu disebut juga kenaikan manfaat. Ekonomis kemudian tambahannya yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan yang akan mengakibatkan kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari kontribusi pemegang saham, itulah penghasilan. Penghasilan ini terbagi menjadi 2, ada pendapatan, ada keuntungan. Nah, definisi pendapatan adalah setiap kenaikan manfaat ekonomis dalam satu periode tertentu yang ditandai dengan aliran kas masuk dan peningkatan aset lain selain kas dan atau penurunan liabilitas yang berasal dari aktivitas utamanya. Perusahaan yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan dan bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Transaksi pembuktian pendapatan itu terdapat ditandai dengan aliran kas masuk, peningkatan aset lain selain kas, penurunan liabilitas yang berasal dari aktivitas utama, meningkatkan ekuitas perusahaan,
bukan dari kontribusi pemegang saham. Adapun prinsip pengakuan pendapatan dapat diakui ketika jasa sudah diberikan atau ketika barang dagangan sudah diserahkan kepada pembeli. Beberapa kemungkinan perusahaan mengakui pendapatan tergantung dari jenis perusahaannya. Yang pertama yaitu perusahaan dagang. Ketika perusahaan dagang telah memberikan barang jualan kepada pembeli, bukan di saat menerima uang, karena kita memakai prinsip accrual basic. Yang kedua, perusahaan jasa ketika jasa telah diberikan, bukan saat uang sudah diterima. Kemungkinan mengakui pendapatan lebih awal atau ditangguhkan. Pengalihan lebih awal dapat digunakan jika perusahaan merasa punya keyakinan yang tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Kapan kita harus menunda pengakuan pendapatan? Yang pertama itu tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Yang kedua, penjualan tidak merepresentasikan penyesuaian substansi dari proses pendapatan. Bagaimana saat kita menjual memberikan adanya diskon karena orang membeli partai atau besar dalam jumlah besar, maka untuk kasus itu pendapatan harus diukur dari nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Maka jumlah yang akan kita terima nanti tidak sebesar harga jual, tetapi harga jual setelah dikurangi dengan diskon, maka kita akan mencatat piutang kita pada penjualan itu sebesar nilai bersih, yaitu penjualan dikurangi diskon. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika pembayarannya ditangguhkan? Nah, misal pembelian membayar dengan wesel, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskonan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Kemudian, bagaimana terkait penjualan untuk barang yang ditukar? Jika barang atau jasa diperlukan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Tapi, jika barang dijual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama itu, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua itu, ada entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaannya yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektivitas barang yang dijual. Kemudian jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal. Lalu manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut, dan biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubung dengan transaksi penjualan tersebut dapat ditukar dengan handal. Pengiriman ditunda atas permintaan pembelian, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila yang pertama, satu, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Lalu barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasikan dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Lalu pembelian secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman dan syarat-syarat lazim tetap berlaku. Instalasi dan infeksi. Pendapatan biaya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman serta instalasi dan infeksi telah diselesaikan. Namun pendapatan diakui segera setelah pembelian menerima pengiriman ketika yang pertama, proses instalasi sederhana, atau yang kedua, pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir kontrak. Hak-hak pengendali untuk pembeli. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah
dikirim dan jangka waktu untuk penolakan telah berlalu. Metode pengakuan yang dapat digunakan adalah tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengendali kadaluarsa, lalu mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan dan pengembalian di masa yang akan datang. Baiklah, itulah tadi materi singkat dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.